Sadriwasir amri wa khuluk data min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini walaupun cuacanya masih gerimis, tapi alhamdulillah kita masih bertemu di Majlis Sawir yang ke-9 untuk materi kitab Kasifatus Saja, yang dimana materi itu bab rikob. Sebelumnya saya terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyempatkan, yang telah memberikan kita semua untuk bisa bermajelis musyawarah pada malam hari ini. Dan tak lupa pula saya terima kasih dan saya hormati kepada para masyayikh, para kiai, para habaib yang tidak saya bisa ungkapkan ataupun ucapkan satu persatu tanpa merasa mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau. Dan kepada para teman-temanku dari kepengurusan LBM yang saya hormati, dan juga kepada para musyawirin yang saya banggakan. Baik, langsung saja kami akan membuka Majlis Sawir ini, yang mana babnya itu adalah bab rikob ataupun bab tentang masalah budak. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wal khamisu ar-riqabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafani bi wa bi ulum fid dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ar-riqabu wa humul mukatabuna li anna ghairuhum minal ayraka illa yamlikuna dzalika idza kanu li ghairil muzakki. Walau linahwi kafirin wa hasimiyin wa mutalibin fa yu'tauna ma yu'inuhu alal itki illam yakun mahum ya fi binujumihim walau bigor idisaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya, wal khamisi yang kelima adalah orang-orang yang berhak menerima zakat adalah rikob ataupun budak. Siapa rikob di sini? Wahum al-mukatibuna, yaitu adalah orang-orang yang berakad mukatabah. Li'anna ghairuhum, karena sesungguhnya selain dari budak yang rikob, maka yang berupa minal arqai ataupun beberapa budak la yamlikuna dzalika, tidak berhak untuk menerima zakat. Kenapa alasannya? Idza kanu li ghairil muzakki, karena sesungguhnya mereka semua adalah bukan termasuk orang yang menerima zakat. Walau linafi kafirin, senajan sayyidnya adalah seorang yang kafir. Hasimiyin, yaitu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Wa mutalibiyin, Hasim, Bani Hasim dan Nabi Mutalib. Fayutana ma yuni alal itki illam yakun ma'hum ma yafi binujumihim, maka rikob tersebut berhak untuk menerima zakat. Illam yakun ma'hum ma yafi binujumihim, apabila orang tersebut itu masih menunggoni ataupun masih ada sangkut pautan untuk dia itu memerdekakan mukatabah. Walau bigoir inisaidim, walaupun dia itu ingin memerdekakan dirinya dengan akad mukatabah dengan tanpa persetujuan daripada saidnya. Wa istatu, apa syaratnya? Wa istatu kaunul kitabah sahihatan bi antas taufi suru toha warkanaha. Apa syaratnya? Syarat tersebut itu bisa berhak menerima zakat, yaitu adalah syaratnya yang sesungguhnya adalah sahnya akad mukatabah tersebut, baik dari segi rukunnya dan dari syaratnya. Sedangkan rukunnya sendiri fa'arkanuha arbaatun ahaduha raqikun. Yang pertama adalah syaratnya rukunnya orang tersebut berhak menerima zakat adalah raqik, dia itu adalah budak. Wasyurutu fiha ikhtiyarun, dan dia itu budak tersebut ketika ingin mengakad kitabah, akad kitabah itu adalah seorang budak tersebut itu membeli dirinya sendiri, membayar ke sayyid untuk memerdekakannya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara dicicil dan lain sebagainya. Dengan syaratnya apa? Ikhtiaran, tidak dipaksa. Dia itu tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Wa adamu sibban wa jununin wa la yatalka bi hakun laziman kal marhun.
Dan dia itu yang memerdekakan dirinya sendiri itu adalah bukan anak kecil, bukan orang gila, dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak seperti marhun ataupun utang. Yang kedua syaratnya adalah ada sigot. Harus ada sigotnya ketika dia itu ingin memerdekakan dirinya dengan hak kitabah. Apa sigotnya? Yaitu ada isyarah untuk akad kitabah. Apa akadnya? Ada ijab, ada qabul. Contoh ijab, katab tuka au anta mukatabun. Katab tuka au anta mukatabun. Artinya apa? Anta mukatabun. Engkau adalah kaulah mukatabah. Ala dinarin taati bihima. Engkau adalah akad mukatabah yang akan dimerdekakan kalau misalnya membayar 2 dinar yang akan dibayar 2 bulan. Itu contohnya. Fa'in adaitaha ilayya fa anta hurun. Apabila engkau itu membayar 2 dinar atau semisal 2 juta, maka engkau akan merdeka. Setelah seperti itu ada yang namanya ijab, berarti yang satu laginya ada yang namanya qabul. Apa qabulnya? Jawabannya adalah qabil tu dalika. Waktu itu yang ketiga adalah iwad, harus ada iwadnya. Syaratnya iwad, adanya iwad ataupun bayaran ataupun uang tersebut itu yang pertama berupa uang, yang kedua berupa manfaat, yang ketiga berupa satu laginya itu adalah muajjal. Muajjal itu bisa dikategorikan manfaat juga. Binajmaini faktor walaya juga aqall min najmaini. Kalau misalnya tak membayar akad mukatabah tersebut lebih dari 2 bulan atau lebih dari 2 kali, maka tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah 2 kali. Wasifatihi, dan juga wajib untuk menjelaskan iwat tersebut, entah itu sifatnya, entah itu jumlahnya, entah itu cicilannya dan sebagainya. Yang keempat, sayyidun, adanya sayyid ataupun adanya majikan. Wasyurutu fi kaunu muhtaron, dan syaratnya juga sayyid tersebut adalah muhtar, tidak terpaksa untuk memerdekakan seorang budak tersebut. Ahlu tabarruk, yang pertama syaratnya adalah ahlu tabarruk. Ahlu tabarruk adalah ahli yang menggunakan kebagusan. Yang kedua adalah wawalain, dia itu adalah bisa dijadikan wali. Fala tasi'u min mukrahin wa mukatabin wa in adina lahu sayyiduhu wala min sabin wa majnun. Maka tidak sah kalau misalnya sayyidnya itu terpaksa untuk memerdekakan. Tidak sah juga kalau misalnya sayyidnya itu ternyata mukatabah juga. Wa in lahu sayyidu wala min sabin wa majnun wa majnun wa sabin wa alaihima. Dan apabila kok ternyata sayyidnya itu adalah seorang sobi, orang gila dan majnun alaih, maka orang-orang tersebut tidak boleh untuk dikatakan sayyid ataupun majikan. Wala min mutadin li'anna malikahu mauqufun, dan juga bukan dari seorang yang murtad, karena maliknya ataupun malnya ataupun hartanya itu adalah mauquf. Wa yajuzu sarfu zakat ilaihim qabla khulun nujumi. Maka orang-orang seperti ini diperbolehkan untuk berhak menerima zakat qabla khulun nujumi, sebelum jatuhnya tempo untuk membayarkan akad kitabah menurut kaul ashab. Wala yusrafu dzalika la sayyidin illa bidil mukatabina. Tidak sah memberikan zakatnya itu adalah kepada majikannya, memberikan zakatnya itu kepada budaknya. Kalau misalnya memberikannya itu kepada majikannya, maka majikan tersebut itu wajib untuk memberinya cicilan sebagai akad mukatabah tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang masalah rikab tersebut. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator, mangga. Terima kasih pada Rois yang telah membacakan materi Majelis Sawir pada malam hari ini. Mungkin dari pembahasan yang telah dibacakan dari majelis dari A'dha Musyawirin, ada pertanyaan, kami buka pertanyaan langsung bebas. Bebas, mau langsung bebas. Silakan pertanyaannya. Silakan. Bebas. Saya tampung 4 pertanyaan dulu, 4 pertanyaan dulu. Masalah zakat. Intinya itu yang kita bahas itu masalah. Pertama zakat. masalah zakat, materi yang sedang malam hari ini kita bahas. Yang kedua boleh langsung bebas. Silakan. Oh, dari Majalengka mungkin ada.
Pertanyaan dulu langsung, gak usah murad, gak usah apa. Dari Duku Puntang. Silakan apa? Mungkin dari warga silakan ada. Ya, dari warga. Tentang masalah fikih, baik itu zakat ataupun yang lainnya, gimana? Pemerintah atau tidak, sing penting Ustadz bisa ambil atau gimana? Ayo yang kedua, yang kedua. Silakan yang kedua. Mangga nanya mah bebas, nanya mah gitu kumaha supaya kita nakabaya tak kumaha seur kiai gitu teh seur kiai seur naon. Kumaha supaya jomblo. Berhubung tidak ada yang bertanya lagi, mungkin lagi pada mikir. Ada pertanyaan dari delegasi dari Majalengka tentang SK seorang amil. Mungkin deskripsinya biasa pada malam Idul Fitri misalkan banyak-banyak panitia zakat itu ya. Kebanyakan mereka kan tidak ada SK dari pemerintah. Apakah seorang amil itu harus ada SK dari pemerintah? Begitu ya pertanyaannya. SK itu kenapa? Surat keterangan. Ya. Surat keputusan. Keputusan. Ya. Keterangan si Andon. Wah, enggak. Apakah seorang amil harus mendapatkan SK atau surat keputusan dari pemerintah? Dari Duku Puntang mau jawab? Seseorang Said yaitu Said iya Said misalkan dari budak tersebut itu udah memiliki harta misalkan dari si mustahik abid misalkan kan termasuk rikob itu kan termasuk orang yang termasuk itu kan diberi hartanya kan termasuk kan abid kan ya rikob ya menerima zakat termasuk mustahik zakat. Terus bagaimana cara menghadapi Said yang mengambil harta semena-mena dari abid tersebut. Jadi ngambilnya tuh tidak secara bilang-bilang semena-mena seakan-akan merampas hak harta yang ada di abid tersebut. Iya, itu bagaimana cara menghadapi Said yang seperti gitu. Sebelumnya terima kasih. Yang Acung jawab, ini ada yang pertanyaan baru. Bagaimana menghadapi majikan gitu ya? Majikan yang semena-mena, majikan yang berbuat zolim terhadap kalau masa ini mah pembantu gitu ya. Kalau budak kan udah nggak ada. Bagaimana cara menghadapi majikan yang semena-mena terhadap pembantunya, terhadap budaknya gitu. Semena-mena mengambil hartanya dengan semena-mena gitu. Ya. Apa tidak sebaik? Ini akan kami jawab apakah dalam permasalahan kriteria amil itu berarti orang yang mengumpulkan zakat kemudian membagikan, meliputi amil itu sa'i, orang yang mengambil dan membagikan, kemudian yang katib mencatat administrasi dan sebagainya. Karena fenomenanya di masyarakat itu ada kalanya zakat yang bersifat simpatisan.
Ada kiai musola, kemudian masyarakat ingin ke musola tersebut, akhirnya membuat panitia sendiri. Ada kalanya yang resmi dari pemerintah sebagaimana Basnas ataupun masjid-masjid besar. Kemudian pertanyaan ini mungkin berangkat daripada perpaduan antara materi yang kita pelajari, yaitu dalam kitab-kitab klasik dikatakan ketika amil itu harus adanya pengangkatan atau nasbul imam, pengangkatan dari imam yang mana harus ada SK, istilahnya semacam itu. Nah, kemudian bagaimana menanggapi amil-amil yang itu sifatnya swadaya, bukan swasta, swadaya masyarakat. Nah, itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah yang namanya amil adalah badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh imam. Jadi dalam kitab-kitab klasik yang namanya amil itu harus ada pengangkatan dari imam. Jadi bisa dikatakan swadaya masyarakat yang tidak ada SK dari pemerintah itu bisa dikatakan bukan amil, karena harus ada rekomendasi dari imam. Yang mana tugasnya diantaranya adalah mencatat kaitan administrasi, kemudian juga mengumpulkan, menjaga, menimbang dan lain-lain yang berkaitan dengan penanganan zakat. Kriteria amil adalah diantaranya harus orang adil, dalam artian orang tersebut tidak terkenal ahli maksiat di masyarakatnya. Kemudian faqih, orang yang ahli tentang perbidangan perzakatan tersebut. Kemudian juga bersifat harus mendapatkan SK. Adapun ibaratnya, takbirnya, itu ada beberapa kitab yang menjelaskan harus adanya SK. Yang pertama adalah dalam kitab Is'adur Rafiq, juz awal halaman 112. Di situ dikatakan qauluhu wal amilina 'alaiha aiman nasobahul imam li akhdhi zakati walau lam yaj'allahu ujrah min baitil mali wa ila saqata kasain kasain wa syartuhu kaunuhu ahlan li syahadah wa katibun wa qasimun wa hasyirun yajmu ahlal amwali wa arifun wa hasibun wa hafidun wa kayyalin. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin, mangga dikondisikan mangga. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 19, kitab cetakan Darul Fikr, di situ mengatakan qauluhu wal amil ay walau ghaniyan wa mahallus tihqaqihi minaz zakati idza akhrajaha al imamu walau lam yaj'allahu ju'lan min baitil mali. Itu yang mengatakan bahwa harus adanya pengangkatan daripada imam tersebut. Kemudian dalam kitab Majmu' juga dikatakan qalu al-khamisa idza qabadas sa'i az-zakata fa in kana al-imamu adina lahu fi tafriqiha fi mawdi'iha farraqaha wa in amarahu bihamliha haitsu yajuzul hamla imma li'adami man yasrifu ilaihi fi dzalikal mawdi' aw liqurbis musafah idza qulna bihi aw liqanil imami wasa'i yuzayyinani jawazan nakli kemudian udah, mungkin itu beberapa referensi yang mengatakan bahwa yang namanya zakat harus adanya pengangkatan dari imam. Sehingga ketika swadaya masyarakat itu tidak bisa dikatakan amil, sehingga tidak berhak menerima untuk zakat. Ini yang secara teks dalam kitab klasik. Adapun nanti bagaimana ketika yang sudah terjadi dalam swadaya masyarakat ini, maka nanti bisa diarahkan kepada ujroh. Kepada ujroh dalam artian tidak berupa
zakat tapi ujroh yang mungkin bisa dikatakan apa namanya itu ongkos lah, bukan zakat tapi ongkos. Ya nanti ada panitia sendiri yang mungkin bisa entah itu berupa beras misalkan, tapi tidak dalam beras zakat tersebut. Bisa dimengerti ya? Intinya amil itu harus mendapat hum alladina wakkala ilaihim alqiyam bin bisyu'unil amah wal masolih al muhimmah. Orang yang mengatur perputaran perputaran negara ataupun hal-hal yang kemaslahatan dalam negara suatu tempat. Ya, kita bisa dikatakan yang berhak mengatur dalam suatu negara itu adalah tidak lain adalah pemerintah. Orang yang bisa mengatur mulai dari pojoknya desa sampai kepada perkotaan itu adalah tidak lain pemerintah. Kalau misalkan hanya sekedar tokoh itu hanya berkutat pada daerahnya masing-masing, tapi ini secara global yang dihendaki imam tersebut adalah orang yang bisa mengatur keseluruhan daripada desa tersebut ataupun ke negara tersebut. Itu yang dihendaki, atau bahasanya itu pemerintah au naibihi atau kaki tangan pemerintah. Dalam hal zakat bisa dikatakan basnas. Dan basnas pun nanti bisa tidak menutup kemungkinan punya kaki tangan lagi, misalkan RW. Tolong Pak RW, karena sekarang bahkan mayoritas orang Indonesia itu jarang yang bayar ke basnas, tapi lebih memilih kepada kiai-kiai tersebut ataupun desa-desa di pelosok-pelosok desa. Sehingga bisa saja dari basnas itu menurunkan SK ataupun mempunyai kaki tangan kepada Pak RW, tolong untuk masyarakatnya ditarik zakat ataupun mengumpul zakat, kemudian setelah itu diberikan kepada basnas. Itu pun Pak RW termasuk amil. Ya. Karena apa? Karena kaki tangan daripada basnas tersebut. Meskipun misalkan seorang tokoh, kalau memang dari basnas itu Pak mangga diatur untuk zakatnya khususnya desa ini, itu juga termasuk amil. Karena sifatnya itu yang penting ada izin ataupun kepanjangan daripada pemerintah. Satu permasalahan yang dikatakan amil perlu dan tidaknya SK. Tadi bahasa pertanyaannya begitu itu. Sebelumnya saya ini ngutip dari Kifayatul Akhyar di sini di halaman 191 tentang mustahik zakat. Bahasanya ibaratnya asin pusalis al-amil wa huwa alladhi istakmalahul imam ala akhdi zakawat liyadfa'aha ila mustahikiha. Ini memperkuat bahwa seorang amil itu orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil, menarik zakat dan diserahkan kepada mustahiknya. Jadi jelas seorang amil yang berhak menerima zakat itu apabila diangkat oleh imam. Secara asal yang dimaksud imam adalah pimpinan sebuah negara. Itu secara asal itu. Kalau ke bawahnya apabila pimpinan negara tersebut, di kita mungkin presiden, mendelegasikan kepada bawahannya untuk pengangkatan, itu pun bisa mendelegasikan lewat mewakilkan itu. Jadi jelas kalaulah amil tersebut yang diangkat, kalau bahasa tadi dengan sudah jelas ada SK-nya, surat keputusan bahwa diangkat dia sebagai amil, maka dia berhak untuk menerima zakat. Apabila berarti mafhumnya apabila tidak diangkat, maka itu hanya sebatas tenaga sukarela. Tenaga sukarela paling diberinya bukan sebagai mustahik zakat, sebagaimana tadi disampaikan, hanya sebatas ujroh, upah. Paling ujratul misli, dia bekerja
itu segimana kerjanya. Dan tentunya itu berarti dari kepanitiaan, tidak langsung mengambil dari haknya zakat itu. Nah, maka jelas ternyata pelaksanaan secara umum arkanul Islam termasuk zakat itu diatur berarti nyangkut dengan pemerintahan, dengan kepemimpinan itu. Karena jelas Islam itu bukan hanya mengurus masalah akidah dan ibadah, juga menyangkut masalah kenegaraan. Intinya jelas, sekali lagi, yang amil, yang berhak menerima zakat itu sebagai mustahik zakat, termasuk dalam kitab al-ahbar sebagai sinfus salis, apabila dia telah diangkat oleh imam atau yang didelegasikan oleh imam. Termasuk dari beberapa sumber tadi pun tidak jauh sama ya, itu seperti itu. Mungkin itu selintas bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami oleh Majelis Sawir anggotanya di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Al-Fatihah bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Rabbi hamba sahayanya. Bagaimana sikap ya? Yang ditanyakan sikap berarti. Sikapnya hamba sahayanya apa sikapnya siapa? Sikapnya budak. Sikapnya budak. Apa yang dia harus dilakukan seorang hamba sahaya ketika sayyidnya bersifat semena-mena gitu. Hah? Bener kan? Ini ada pertanyaan dari Pondok Pusaka, bagaimana menghadapi seorang sayyid yang semena-mena terhadap hamba sahayanya? Mangga? Sayyidnya itu mengambil haknya si abid tersebut, rikob tersebut yang berupa zakat. Zakat kan itu membahasnya tentang zakat. Harta zakat. Harusnya Kata-kata kalau misalnya gimana kalau misalnya seorang sayyid itu mengambil haknya si budak tadi, zakatnya itu diambil. Gimana? Ternyata di sini itu kembalinya itu ke tanggungannya. Di bab yang terakhir yang saya sebutkan itu inda fa'ila sayyidi sakota anil mukatabah biqadil masrufi ila sayyidi li'alna man ada daina ghairihi bi ghairi idnihi bariat zimmatuhu. Jadi yang keterangan tadi dilanjutkan itu ketika seorang sayyid itu diambil hartanya ataupun haknya si rikob itu diambil, maka bariat zimmatuhu. Amal mukatabah kitaban fasidatan. Nah itu ya, jadi intinya itu ketika si rikob itu diambil hartanya kepada si sayyid tersebut, maka tanggungannya si rikob ataupun budak itu akan menjadi hilang. Semisal dia punya tanggungannya 4 juta, diambil oleh si sayyidnya 1 juta, maka tanggungannya si budak tersebut itu masih 3 juta. Yang 1 juta ini akan dibayar oleh sayyid. Gitu. Kalau keterangan yang ini, keterangan yang tadi kan belum dicontohkan. Nah, itu keterangan dari Rois tadi itu seperti itu. Gimana tadi pertanyaannya? Udah jelas ya? Wah, haknya itulah diambil seperti itu. Keterangannya tadi yang telah dibacakan tuh, Pak. Ya. Itu dulu. Sikapnya membiarkan. Nah, dengan tetap sah nanti. Ya, ya nanti ada pengurangan nanti dari itu ya. Ya. Biarkan saja gitu kan. Nanti referensi ada. Apakah yang tadi yang dibacaan Rois? Yang tadi
Yang tadi Dalam akad kitabahnya ini kan kita udah sepakat ya, kalau memang akad kitabahnya yang sahihah, yang sah. Terus ketika akad yang sah, dalam Fathul Qoribnya sendiri, walil mukatib at-tasarrufu fi ma fi yadihi minal mal. Terus di baijurinya itu dikatakan pada qaul walil mukatib bi fatil musannah al fauqiyah walaisa lisayyid at-tasarruf fi syai'in min malil mukatib wala iktaqi abdihi wala tazwiji amatihi. Lah bagaimana menanggapi ibarat ini gitu loh. Jadi ketika si Sayyid dengan si budak itu sudah akad kitabah yang sahihah, berarti setiap harta yang dimiliki oleh si budak itu ya udah bisa dikuasai oleh si budak sendiri. Dia bisa mentasarufkan hartanya sendiri gitu loh, agar dia itu merdeka. Tujuannya dari kitabah sendiri kan agar dia merdeka gitu loh. Kalau memang si Sayyidnya mengambil secara semena-mena seperti itu, berarti kan konteksnya sudah keluar dari akad kitabahnya tersebut. Ya. Kalau memang mampu gitu loh, mampu untuk ya menahan si Sayyidnya, berarti mencegah. Kalau memang tujuan si Sayyidnya itu untuk membayarkan cicilannya dia, berarti sah. Kalau enggak ya enggak. Dengan yang dikatakan di Fathul Qorib ataupun Bajuri bahwasanya si Sayyid ataupun si majikannya tidak boleh mengambil harta satu perak pun dari haknya si budak. Tidak boleh ketika dia itu sudah mengakad akad mukatabah, tidak boleh sama sekali. Loh kok berani-beraninya mengambil si hak tersebut, yaitu berupa zakat tersebut, maka tidak boleh, maka tidak sah, maka akan fasad akad kitabahnya. Berarti tidak sah, tidak boleh sama sekali si Said itu mengambil, tidak boleh. Nah itu ada jawaban dan juga ada penolakan ataupun rad. Pak. Tak mukatab. Oh. Atau mukatab. Jadi mukatab itu kalau dalam kitab Fathul Qorib sendiri ada dua, ada mukatab sahihah dan mukatab fasidah. Itu. Ada mukatab kitaban sahihan, ada mukatab kitaban fasidan. Bedanya apa? Kalau mukatab sahihan iku apa maukah? Fayatuna mu'ayyanu ala atqi illam yakun ma'hum ma yanfi binujumihi walau bigori ini sadati au qabla khululin jumi. Si Sayyid itu harusnya memberikan dulu apa yang dihaki oleh si rikob sebelum dia ambil. Berbeda dengan kitaban fasidah. Si Sayyid ketika rikobnya itu fasidah, mukatab fasidah, boleh mengambil tanpa izin dari kuene dari Sayyid tadi. Iya. Dari rikob ya. Ini sebenarnya yang dikondasi dari tukar pendapat, ini mau dibuat ansuran untuk kemerdekaan kamu atau gimana? Harusnya seperti itu kalau menurut saya sikapnya. Harta zakatnya itu untuk yang lain, harus tetap tertujunya itu adalah untuk memerdekakan. Jadi kalau misalnya si Said ataupun si majikannya itu mengambil, ya berarti mengambilnya itu adalah tujuannya adalah untuk memerdekakan, tidak ada tujuan yang lain gitu. Silakan ditanggapi dari Tukum. Ini udah jelas bahwasanya pemberian zakat untuk rikob itu adalah tujuannya untuk supaya dia itu merdeka. Ternyata diambil oleh Sayyid tadi secara semena-mena, misal buat cicilan motor dan sebagainya. Terserah buat siapa saja terserah. Untuk untuk Sayyidnya itu mau berikan motor, mau berikan apa, tapi tetap tabungannya itu yang tadinya bertugas, misal yang 1 juta, maka tetap menurut bukan apa itu, hal itu untuk untuk cicilan saya. Masalah uangnya itu dipegang saya buat apa saja terserah, tapi meyakini bahwasannya si mukatabah tersebut atau rikob tersebut itu ada tujuannya untuk akad mukatabah. Jadi bahasanya itu adalah membiarkan. Walaupun di situ ada
haknya si rikob. Dan haknya tersebut ternyata bukan untuk yang kenapa kok si amil itu memberikan uang kepada si rikob? Ternyata tujuannya hanya satu, tujuannya adalah untuk akad mukataba, bukan baik seperti itu. Silakan ngomongnya ada pelurusan itu Memori kelas. HP itu. HP. Sudah dapat haknya sebagai bagian zakat. Nah, yang nantinya karena rikob yang tadi juga sebagai mukatab itu punya hak zakat itu hanya sebatas untuk, kalau dalam bahasa itu ahyar, liayu inahum, untuk membantu para mukatab, para rikob melunasi cicilan kitabahnya kepada sayyidnya yang tentunya. Nah, normalnya setelah diterima oleh rikob itu diberikan kepada sayyid secara baik-baik. Namun ini mungkin kejadiannya itu belum dimaksud membayar dan sebagainya, tahu-tahu oleh sayyid didolim, dipaksa diambil tanpa belum ada izin ini untuk bayar kitab dan sebagainya, begitu kan? Iya. Nah, selanjutnya setelah kejadian begitu, bagaimana sikap mukatab tersebut, rikob tersebut, itu. Nah, benar tadi sebagaimana di keterangan di kasbatu sajanya, bahwa itu kalaupun diambil secara itu dolim, secara paksa, itu, maka si mukatab boleh bermaksud, ini mah tadi cicilannya 4 juta, misalnya diambil 1 juta, itu udah aja yang 1 juta dimaksudkan sebagai bayaran cicilannya, sehingga nanti cicilan yang 4 juta itu tinggal 3 juta lagi, begitu kan maksudnya. Jadi sikap membiarkan itu mungkin ke sana, gak apa-apa, tadinya juga dapat bagian dari rikob itu untuk membayar cicilan karena memang haknya begitu, itu. Cuman belum diberikan, sudah diambil tanpa haknya, itu. Sehingga akhirnya si rikob itu bermaksud, udah aja itu sebagai bagian dari cicilan, begitu kan maksudnya. Bisa dipahami gak? Ini Sahil bisa dipahami. ya. Kan tadi dalam kasifat sajanya kan membayar hutang kepada yang lain, itu. Walaupun asalnya tanpa izin bisa jadi lunas, gitu. Mungkin itu. Baik, bisa saya simpulkan, jadi untuk masalah zakat dari rikob ini udah jelas bahwasanya pemberian zakat untuk rikob itu adalah tujuannya untuk supaya dia itu merdeka. Ternyata diambil oleh sayyid. Berhubung tidak ada yang bertanya lagi, mungkin lagi pada mikir. Ada pertanyaan dari delegasi dari Majalengka tentang SK seorang amil. Mungkin deskripsinya biasa pada malam Idul Fitri, misalkan banyak-banyak panitia zakat itu ya. Kebanyakan mereka kan tidak ada SK dari pemerintah. Apakah seorang amil itu harus ada SK dari pemerintah? Begitu ya pertanyaannya. SK itu kenapa? Surat keterangan. Ya. Surat keputusan. Keputusan. Ya. Keterangan si Andon. Wah, enggak. Apakah seorang amil harus mendapatkan SK atau surat keputusan dari pemerintah? Dari Duku Puntang mau jawab?